Hai anak-anak, bertemu lagi di Seni Budaya SMP 43 Semarang. Kali ini kita akan belajar tentang materi seni grafis. Silahkan buka buku paket kalian dan juga siapkan alat tulis kalian untuk mencatat video pembelajaran ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi update terbaru dari pelajaran seni budaya. Let's go! Oke anak-anak, background video ini adalah contoh hasil-hasil karya seni grafis yang dibuat oleh orang-orang yang kreatif. Seni grafis ini biasanya diperuntukkan untuk membuat poster, sablon kaos, stiker, wallpaper handphone, MMT atau reklame, logo perusahaan, logo tim, dan lain-lain. Seni grafis ini dibuat menggunakan komputer dengan media editing seperti CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, dan media editing lainnya. Proses editing video inilah yang disebut dengan seni grafis. Seni grafis ini akan menghasilkan gambar yang beresolusi tinggi atau yang biasa disebut dengan vektor. Dan gambar-gambar pada background inilah contoh dari gambar vektor. Berikut ini adalah contoh dari proses seni grafis pembuatan logo tim e-sport melalui media digital Adobe Photoshop. Selain menggunakan media grafis dari komputer, pembuatan seni grafis juga ada beberapa macam proses pembuatannya, yaitu yang pertama dengan cara seni grafis cetak tinggi. Seni grafis cetak tinggi ini menggunakan bahan media kayu atau bahan MDF. Pertama-tama, kita membuat desain terlebih dahulu menggunakan komputer, lalu cetak. Kemudian, beri goresan di balik kertas yang sudah di-print tadi. Kemudian, pasang pada permukaan kayu dan mulai menjiplak gambar tadi. Gambar yang sudah terjiplak dalam permukaan kayu sedikit demi sedikit mulai kita cukil sesuai pola gambar dengan alat cukil. Seni grafis cetak tinggi ini biasanya bisa kita temukan pada benda seperti stempel atau alat batik cap. Yang kedua, ada teknik seni grafis cetak dalam. Seni grafis cetak dalam ini biasa disebut dengan etsa. Bahan yang digunakan dalam membuat etsa atau cetak dalam ini menggunakan material lempengan besi atau aluminium. Mula-mulanya, lempengan besi ini kita beri desain yang sudah kita cetak dari komputer. Lalu, tempelkan pada besi tersebut. Setelah itu, beri larutan garam dan cairan natrium klorida. Bahan ini sangat berbahaya, jadi gunakan dengan alat yang aman. Karena natrium klorida ini sifatnya akan mengikis permukaan besi dan akhirnya membentuk pola sesuai desain tadi. Etsa atau seni cetak dalam ini bisa kita temukan pada name tag, label perusahaan, merek mobil, dan lain-lain. Berikutnya, ada cetak datar atau yang biasa disebut dengan planografi atau litografi print. Karya seni ini hampir sama seperti teknik cetak tinggi. Bedanya hanya pada medianya yang memakai batu. Seni litografi ini digunakan untuk contoh replika dari relief-relief atau naskah kuno yang akan dipajang di museum. Yang terakhir, ada cetak saring. Kalian pasti sering memakai baju dengan gambar-gambar yang beragam kan? Nah, itulah hasil dari pembuatan cetak saring atau yang lebih dikenal dengan sablon. Selain untuk mencetak gambar pada kain atau baju, sablon juga bisa digunakan pada media plastik, topi, gelas, spanduk, dan lain-lain. Mengapa disebut cetak saring? Karena menggunakan alat yang bernama screen, yang mana screen ini akan dibuat membentuk objek yang akan kita desain dan kita cetak pada baju. Berikut adalah
alat dan bahan dalam membuat sablon. Yang pertama, ada screen sablon. Adalah kain yang berpori halus yang digunakan untuk proses penyaringan tinta dalam proses sablon. Yang kedua, rakel. Merupakan alat untuk meratakan tinta dari kain screen agar menempel pada media yang disablon seperti kain, kertas, plastik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada meja sablon, yaitu meja sederhana yang terbuat dari frame aluminium. Sistem kerjanya ialah screen dijepit dengan frame dengan posisi screen diatur sesuai letak area sablon. Fungsinya untuk mempresisikan antara papan kaos dengan screen, sehingga sablonan berada tepat pada posisi yang diinginkan. Yang keempat, ada obat afdruk, screen emulsion, dan sensitizer. Ialah merupakan cairan yang digunakan untuk melapisi kain screen dan menghasilkan efek stensil atau lubang bergambar melalui sebuah proses fotokimia. Yang kelima, ada meja afdruk. Meja afdruk merupakan meja yang berisi lampu neon yang berfungsi sebagai proses pemindahan gambar dari gambar yang sudah diprint ke screen dengan proses fotosintesis atau penyinaran pada screen yang telah dioles larutan obat afdruk. Dan yang terakhir, ada tinta sablon. Merupakan tinta yang khusus dipakai hanya untuk bahan sablon. Tinta ini juga biasa disebut dengan tinta plastisol yang berbahan dasar minyak. Tinta plastisol lebih sering digunakan untuk proses sablon karena awet, lentur, dan tidak mudah retak. Baik, berikut tadi penjelasan singkat tentang materi seni grafis. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Setelah kalian catat, silahkan kalian jawab soal pretest berikut ini di kolom komentar dengan menulis biodata, nama, nomor absen, dan kelas kalian ya. Baik anak-anak, sekian untuk materi pelajaran seni grafis kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, tetap jaga kesehatan ya. Sampai bertemu lagi di materi baru Seni Budaya SMP 43 Semarang. Dadah!